Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok sejarah 12 IPA 3 akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dipta Putri Kencana, serta anggota kelompok yang lain, yaitu ada Ahmad Zaki, Mutia Salsabila, Muhammad Sidik Haryadi, Resti Aliana Putri, dan Nimbade Rintan. Di video kali ini akan ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, pembebasan Irian Barat. Dan yang ketiga, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar dan mutlak, sedangkan aktivitas partai dibatasi. Oleh karena kekuasaan presiden yang mutlak tersebut mengakibatkan penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi menjadi sentralisasi. Pembentukan MPRS. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, Presiden membentuk MPRS. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pengangkatan anggota MPRS harus melalui pemilu, sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota yang duduk di MPR. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Presiden mengeluarkan penetapan presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan dan sebagai gantinya, Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. C. Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut dari politik luar negeri bebas aktif menjadi condong ke salah satu poros. Pada saat itu, diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis. Sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap negara-negara barat antara lain ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Hal tersebut karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara Federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok NEVO. Sehingga pada tanggal 7 Januari 1965, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Kemudian pembebasan Irian Barat. Latar belakang perjuangan ini adalah salah satu hasil konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949. Masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Dengan keputusan tersebut, ternyata ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Dalam menghadapi masalah Irian Barat, Indonesia menempuh 3 bentuk perjuangan. Yang pertama, perjuangan diplomasi. Dalam melakukan perjuangan diplomasi, dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, Indonesia berupaya melakukan diplomasi bilateral dengan berunding langsung dengan Belanda. Tahap kedua, Indonesia membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB. Kemudian konfrontasi ekonomi dan politik, yang bertujuan menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, melaksanakan pembangunan semesta nasional, dan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kemudian konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta, yang berisi gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia,
Dan bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Pada bulan Maret 1962, Amerika Serikat mengajukan usul yang dikenal dengan Rencana Bunker, dengan isi, pemerintah di Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia. Sesudah sekian tahun, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat, apakah tetap berada dalam negara Republik Indonesia atau memisahkan diri. Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu 2 tahun. Kemudian, untuk menghindari bentrok fisik antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah PBB selama 1 tahun. Di sini saya akan menjelaskan akhir pembebasan Irian Barat. Akhir dari perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962 dan ditandatangani langsung oleh persetujuan New York antara pihak Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Isi pokok perjanjian New York tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan Irian Barat ke penguasa pelaksana sementara PBB UNTEA pada tanggal 1 Oktober 1962. Yang kedua, tanggal 1 Oktober 1962, bendera PBB akan berkibar di Irian Barat dengan bendera Belanda. Lalu, pada tanggal 31 Desember 1962, bendera tersebut digantikan dengan bendera Indonesia dan PBB. Yang ketiga, pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963. Yang keempat, selama masa UNTEA, sebanyak-banyaknya tenaga Indonesia dipergunakan sedangkan tentara negara Belanda dipulangkan. Yang kelima, tahun 1969, Irian diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai tetap atau memisahkan diri di Indonesia. Pada tahun 1969, sesuai dengan perjanjian New York, mengadakan penentuan pendapat rakyat atau sering disebut dengan PEPERA. Melalui PEPERA tersebut, rakyat diberi kesempatan untuk tetap bergabung dengan Indonesia atau merdeka. Dengan hasil, Dewan Musyawarah PEPERA memutuskan Irian Barat tetap bergabung dengan Republik Indonesia. Materi terakhir yang bakal kita bahas yaitu tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia yang saat itu mengalami masa suram. Kebijakan yang pertama yaitu pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau disebut juga Bappenas. Bappenas dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan jumlah anggota 50 orang. Adapun beberapa tugas yaitu menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan juga menilai hasil kerja mandataris MPRS. Kebijakan yang kedua yaitu penurunan nilai uang atau devaluasi. Devaluasi ini bertujuan untuk membendung inflasi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan juga meningkatkan nilai rupiah. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi sebagai berikut. Untuk uang kertas pecahan bernilai Rp500, diturunkan menjadi Rp50. Untuk uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 diturunkan menjadi Rp100. Dan untuk semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan. Kebijakan yang ketiga yaitu Deklarasi Ekonomi atau yang sering disebut dengan DEKON. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi. Tujuan dibentuk DEKON yaitu untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut mengalami kegagalan. Berikut faktor penyebabnya. Pertama, penanganan masalah ekonomi tidak rasional. Yang kedua, ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. Yang ketiga, pengeluaran cukup besar. Yang keempat, devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi.
Yang terakhir yaitu struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan lain. Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan Operasi. Komando Tertinggi Operasi Ekonomi bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk Kesatuan Operasi yaitu untuk meningkatkan sektor perdagangan. Cukup sekian materi tentang sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin yang sudah kami jelaskan. Semoga materi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam materi maupun dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.